Kalian anak kuliahan, atau mungkin kalian adalah para pekerja yang lagi nyari laptop dengan performa ngebut, desain tipis, desain stylish, sekaligus dengan harga yang masih masuk akal. Mungkin yang ini cocok. So guys, welcome back to Up to Date Idea Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita mau bahas Acer Swift 3 Infinity 4. Let's check it out. Pertama-tama gue mau bahas body form factor-nya dulu karena tampilan laptop ini cukup nyaru. Terlihat tebal, ya walaupun ya nggak tebal-tebal amat sih, punya ketebalan di 15,95 mm. Tapi begitu kalian pegang secara langsung, bobotnya sangat ringan, seringan 1,2 kg aja. Padahal dalam segi bahan material bukan menggunakan polikarbonat, tapi menggunakan logam aluminium dengan feels quality atau build quality-nya yang sangat solid, sturdy, nggak ringkih. Udah gue tekan di bagian balik layar, tengah keyboard, berasa banget solidnya. Jadi kalau misalkan kalian senang kerja di luar ataupun nugas kuliah di luar kafe gitu, wah, pundak kalian tuh nggak akan cepet pegel. Apalagi dalam segi form factor-nya pun juga ringkas, gampang banget dimasukin ke dalam tas. Dan untuk warna, Acer sangat berani ya memberikan warna yang beda. Contohnya warna red berry yang sekarang gue pegang, ini terlihat nyentrik. Walaupun jujur, gue lebih senang warna steam blue-nya karena ada warna gradasi kayak HP-HP zaman sekarang. Tapi kalau soal warna ya preferensi. Intinya, body form factor laptop ini tipis, solid, dan sangat ringan sih. Parah. Layar di laptop ini punya ukuran sebesar 14 inch, resolusi Full HD, panel IPS LCD, aspek rasio 16:9, dan refresh rate 60 Hz. Oke, ngomongin soal desain layarnya dulu, menurut gua udah terlihat kekinian. Karena bezel kiri kanannya tipis banget, dan bezel atas juga nyaris sama tipisnya, jadi terlihat cukup simetris. Dan di sudut semua layarnya sudah dibuat rounded. Oh ya, yang gue senang, laptop ini membawa elevated hinge design. Jadi kalau misalkan kalian buka layarnya, memang nggak bisa nekuk sampai 180 derajat, tapi nggak nempel sama permukaan bawah. Ya, ventilasi fan itu nggak ketutup, jadi punya sirkulasi udara yang bagus. Dan ngomongin soal experience layar, kualitas warna yang dihasilkan udah nyaris akurat karena bisa hit 94% sRGB. Jadi kalau misalkan kalian adalah anak-anak di cafe atau kerjanya sangat mengandalkan warna, layar laptop ini udah bisalah dipercaya. Cuman kalau misalkan kalian mau kerja di kondisi outdoor terik matahari sangat cerah, brightness 300 nits-nya itu masih kurang ngangkat. Jadi gue berharap mungkin di next Acer bisa ngasih 350 nits atau 400 nits kalian biar aman. Walaupun sekarang ini kalau kalian kerja di kondisi indoor, ya udah terang sih. Oh ya, by the way, layar laptop ini sudah ada lapisan anti glare, tapi somehow gue nggak tahu caranya gimana. Viewing angle-nya tuh tidak terhambat sama sekali, jadi warnanya nggak pudar, ya udah enak lah dipakai nonton bareng. Laptop ini punya dua varian yang masuk, ada varian Intel i5 dan Intel i7. Tapi kebetulan unit yang sekarang gue review adalah varian termurahnya, yaitu Intel i5. Jadi untuk spesifikasi, prosesor menggunakan Intel i5 1135G7 dengan 4 core plus 8 thread, GPU Intel Iris Xe Graphic 80, RAM 16GB LPDDR4X, storage 512GB SSD PCIe Gen 4, koneksi Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.1, dan OS Windows 10 tapi udah gua upgrade ke Windows 11. FYI, walaupun varian yang sekarang gue pegang adalah Intel i5, tapi karena laptop ini udah masuk ke Intel Evo platform, jadi performanya sudah dijamin langsung sama Intelnya. Itu terbukti karena masih tersedia 4 core plus 8 thread kayak versi Intel i7-nya. Jadi ketika mau dipakai heavy load atau multitasking, sangat-sangat cukup. Yaitu kebukti ketika gue coba render video atau ngedit video di Adobe Premiere durasi 3 menit, gue udah masukin footage yang cukup banyak. Waktu rendernya nggak nyampe 1 menit aja. Apalagi untuk fan pun masih tergolong kalem.
Dan kalau ditanya gimana untuk performa gaming, well ya masih bisa, tapi nggak bisa yang gimana-gimana. Jadi ekspektasi kalian harus disesuaikan. Kalau misalkan untuk game mainstream kayak CSGO masih bisa, settingan medium rata bisa, suhunya lagi-lagi juga oke, dan fan-nya tidak terlalu muter kenceng. Jadi ini mantap. Dan ketika gue coba main game Phasmophobia juga masih ngangkat. Pokoknya kalau misalkan gamenya masih mainstream masih bisa ngangkat kok. Performanya mantap lah. Kalau misalkan kalian bosan kerja. Nah, sekarang gue mau bahas hal yang gak kalah penting juga, yaitu soal battery life. Laptop ini diklaim bisa bertahan 14 jam dalam sekali ngecharge. Dan ketika gue coba untuk browsing-browsing, nonton, ngetik-ngetik kerja, ya sih bisa bertahan 10 jam lebih dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Tapi kalau misalkan kalian pakai heavy usage kayak main game, ngedit, itu 5 jam aja udah habis. Jadi make sure bawa charger kemana-mana biar makin aman aja. Tapi emang kalau misalkan mau dipakai buat nugas seharian, ya udah lebih dari cukup lah ya, baterainya awet. Untuk security keamanan di laptop ini mengandalkan sensor sidik jari dengan performa yang sangat cepat banget. Sekali tap bisa langsung masuk tanpa harus ribet-ribet masukin PIN atau password lainnya ya. Tinggal nyalain, terus taruh sidik jari, that's it, masuk. Dan ditambah terintegrasi dengan fitur Windows Hello. Jadi walaupun laptop ini tidak punya face recognition, tapi performa fingerprintnya udah lebih dari cukup. Dan ngomongin soal face unlock itu berhubungan dengan kamera depan. Jadi untuk perekaman kamera depan punya kualitas 720p yang hasilnya oke lah, standar. Gak bagus-bagus amat dan gak jelek-jelek amat. As long muka kalian masih kelihatan, detailnya masih cukup tajam, jadi udah nyaman sih kalau mau dipakai untuk Zoom meeting atau Google Meet. Port I/O di laptop ini memang masih kurang komplit. Di samping kiri terdapat satu charging port, satu Type-C yang support Thunderbolt 4, HDMI port, dan USB 3.2 Gen 1 with power off charging. Sedangkan di samping kanan ada Kensington lock, LED indicator, USB 3.2 Gen 1 lagi, dan ada port jack 3.5. Kenapa gue bilang masih kurang komplit? Karena tidak tersedia micro SD card reader ataupun SD card reader dan tidak ada LAN port. Jadi kalau misalkan kalian adalah foto editor atau video editor mau langsung nyolokin micro SD atau SD card, itu nggak bisa. Mesti pakai tambahan adapter. Jadi memang rada disayangkan tapi masih reliable. Iya, ada dua hal yang gue suka. Pertama, laptop ini masih membawa fitur power off charging, di mana ketika kalian punya device baterai udah habis tapi pengen ngecharge, laptop ini bisa jadi power bank tanpa harus dinyalain. Jadi tinggal colok, tetap bisa ngalirin listrik. Dan kedua, ketika kalian lupa bawa charger bawaan, port Type-C Thunderbolt 4-nya ini bisa dipakai untuk ngecharge menggunakan charger HP kalian. Jadi lumayan lah ya, untuk emergency masih bisa ngangkat kok 30 watt. Laptop ini membawa sistem stereo speaker, jadi ada dua speaker yang posisinya ada di bagian bawah kiri kanan laptop. Tapi untuk kualitas suara menurut gue ini masih perlu improvement yang sangat jauh. Karena bassnya nyaris tidak berasa dan suaranya itu kurang kenceng. Jadi ketika mau dipakai nonton bareng-bareng, suaranya kurang menggelegar aja. Perlu pakai speaker tambahan. Gue berharap semoga di next Acer bisa memberikan kolaborasi dengan Dolby Atmos atau Harman Kardon supaya suara yang dihasilkan bisa lebih mantap aja sih. Walaupun sekarang ini ada port jack 3.5, jadi gue lebih senang menggunakan headphone untuk main game ataupun nonton. Choose your fighter. Lightning inspire. Fight. So guys, dengan harga yang ditawarkan yaitu 12.999.000 untuk varian Intel i5 yang sekarang gue review, apakah worth it? Well, menurut gue harga yang dikasih itu masih masuk akal.
Memang Intel i5 tapi performanya bisa melebihi ekspektasi gue. Dan RAM yang dikasih pun 16GB langsung di max out. Terus kalau misalkan kalian beli laptop ini bisa dapat bonus Microsoft Home Office dan student tahun 2019. Jadi hitung-hitung ya itu sebagai cashback tapi berupa software yang nantinya akan kepake. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.